Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia secara daring. Oke, baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita kupas materi lanjutan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali secara daring secara daring di channel Taufik Taza. Oke, baiklah anak semuanya, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum Bapak membahas pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah Bapak sudah melihat beberapa dari kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C dan kelas 7D Jadi malahan Bapak juga sudah posting di grup Bapak udah posting di grup. Tentunya kalian sudah bisa melihat sendiri sudah melihat sendiri Di kelas 7A itu termasuk banyak siswa yang mengerjakan tugas menulis surat dinas yang kemarin kita berikan tugas pertemuan PJJ 17 PJJ 17. Namun masih ada beberapa orang teman kalian di kelas 7A yang masih tidak mengerjakan tugas. Ingat tugas yang kalian kerjakan saat PJJ 17 kemarin itu akan dimasukkan ke dalam nilai semester 2 ke dalam semester 2. Jadi akan sangat berpengaruh sekali terhadap kenaikan kelas, terhadap rapor kalian Jadi kalau misalkan besok ini untuk nilai yang akan Bapak rekap untuk semester 2 ini tidak mencukupi atau 3 kali kalian tidak mengerjakan tugas, terpaksa orang tua kalian saya panggil terpaksa orang tua kalian Bapak panggil dan membuat perjanjian jadi supaya kalian lebih serius lagi. Itu untuk di kelas 7A. Untuk kelas 7B, di kelas 7B, waduh, ini banyak sekali hanya beberapa orang. Ini Bapak kalau Bapak hitung cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang mengerjakan tugas. Alifa, Azara, Delvia, Febrian, Benjamin, Francesco, Emparas, Muhammad Sarki, dan Raja Juan Ardeno. Ini untuk PJJ 17. Sementara teman-teman yang lain teman-teman kalian yang lain tidak ada mengerjakan tugas. Persoalannya apa Bapak juga tidak tahu. Oke, untuk kelas 7C pun sama ini yang mengerjakan cuma beberapa orang Erlan, Aiska, Ananda, Brian, Charles, Elizabeth, Kiryat, Muhammad Rino Julian, Rasika, Samuel Tanam, Safira, dan Juan Juan R. Cuman itu yang mengerjakan tugas PJJ 17. Itu untuk kelas 7C. Untuk kelas 7D sebenarnya sama juga banyak juga yang tidak mengerjakan tugas. Yang mengerjakan Wayu, Vini, Anugrah, Erika, Farel, Gilang, Rizky, Raja, Muhammad Rizky Maulana, Nabila, Naila, Panji, Ergatvan, Paren, Rati, Renata, Saferi, dan Dahmawanto. Cuman itu yang mengerjakan tugas PJJ 17. Sekali lagi Bapak sampaikan jadi nilai yang tugas yang kalian kerjakan kemarin itu
itu akan dimasukkan ke dalam nilai semester 2. Nah, untuk nilai semester 2 ya, jadi akan berpengaruh terhadap rapor kalian. Jadi ingat, 3 kali kalian tidak mengerjakan tugas ini ya, Bapak akan langsung memanggil orang tua kalian dan akan melaporkan kepada wali kelas kalian, nak. Ya, supaya nanti kalian tidak yang komplain ya. Ya, karena itu dari kelalaian kalian sendiri. Kalau ya kalau kalian masih seperti ini ya, ini akan terulang kembali seperti kasus di semester pertama. Ya, jadi kalian cobalah lebih fokus lagi belajar ya, dan serius. Jadi intinya seperti itu, nah. Ya. Oke, baiklah ya, tidak berlama-lama ya. Kemarin kita udah membahas ya poin 2, mengidentifikasi ciri surat dinas. Jadi ciri surat dinas kemarin kita udah sampaikan ya. Sekarang kita akan bahas, buka buku cetak kalian halaman 250. Di sini ada kota info ya. Kota info ini ya artinya rangkuman dari beberapa halaman. Ya, kita baca. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Jadi sekali lagi apa ulang-ulang ya. Jadi surat dinas ini isinya bersifat resmi atau kedinasan. Jadi bukan sifatnya pribadi. Sebelum kamu mengetahui contoh surat dinas yang baik, terlebih dahulu kamu harus mengetahui struktur surat dinas. Pada dasarnya struktur surat dinas tidak jauh berbeda dengan surat pribadi seperti yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya, nah ya. Untuk struktur surat dinas yang pertama itu ada kop surat. Ya. Kemarin itu Bapak udah lihat ya setugas kalian ada yang tidak menulis kop surat di atasnya. Ya, kalau kalian dari OSIS ya tentunya kalian ya OSIS itu di bawahnya naungannya apa ya, lembaganya ya naungin di bawahnya apa ya. Kalau OSIS SMP 17 Kota Jambi ya, jadi kalian tidak perlu lagi menulis panitia ya, panitia OSIS SMP 17 Kota Jambi ya. Jadi kemarin itu Bapak masih lihat ya ada yang menulis seperti itu. Jadi sebenarnya itu salah ya. Jadi kita harus langsung tulis nama lembaganya, nama lembaga induknya, nah ya. Oke, itu kop surat. Jadi kop surat itu berada di bagian atas. Ya. Ini di buku LKS kalian halaman 45 pun ada contohnya ada. Ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hastinapura. SMP Intan Hastinapura Jalan. Nah, ini. Ya. Ini contohnya nah ya, contoh yang benar seperti ini. Ini ya, kop surat namanya. Halaman 45 di buku LKS kalian. Terus yang kedua nomor surat. Ya, jadi nomor surat ini penting. Ya, kenapa harus ada nomor surat ya? Jadi setiap surat yang keluar ya itu harus diagendakan, nah, diarsipkan ya. Jadi ada nomornya. Jadi tidak sembarangan. Jadi dokumennya itu tersusun dengan rapi. Ya, terurut. Terus tanggal surat ya, tanggal surat jangan lupa. Jadi kalau kalian menulis surat, tanggalnya tidak kalian tulis ya, otomatis secara struktur itu salah. Ya. Jika diarsipkan nanti surat itu ya, jika orang bertanya ya, surat itu tanggalnya tidak jelas ya, maka akan terjadilah diskomunikasi ya. Karena surat itu sarana komunikasi. Ya, jadi jadi tanggal itu penting sekali, nah. Terus lampiran itu bahan tambahan dari surat resmi tadi ya. Apakah satu rangka proposal dan lain-lain. Terus yang berikutnya perihal hal ya, perihal hal. Ya, halnya apa? Apakah surat peminjaman, apakah mohon izin ya.
ya, atau peminjaman tenda, atau mohon bantuan dana dan lain-lain. Terus yang berikutnya alamat surat, ya, alamat surat jangan lupa, ya, alamat itu ditulis dengan lengkap. Terus yang berikutnya salam pembuka, ya. Jadi benar, salam pembuka ini disesuaikan dengan biasanya, ya, kalau di instansi, ya, itu disesuaikan juga. Nah, kalimatnya harus disesuaikan juga. Ya, apakah selamat pagi, ya, apakah menggunakan salam sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, setelah salam membuka, ini di buku cetakan halaman 250, ini langsung ke isi surat. Sebenarnya salah, nah, ya, bukan langsung ke isi surat, tetapi kita, ya, menggunakan kalimat pembuka dulu, kalimat pembuka surat. Jadi istilahnya itu basa-basi dulu, nah, ya, basa-basi. Artinya mungkin kita menyampaikan doa selamat kepada Bapak Ibu pimpinan, kepala sekolah, karyawan dan karyawati. Setelah itu baru kita masuk kepada isi surat. Setelah isi surat, apalagi, yaitu kalimat penutup. Di sini ditulis paragraf penutup, boleh. Setelah paragraf penutup apa? Salam penutup. Di sini Bapak lihat di buku cetak ini tidak ada. Jadi harus memakai salam penutup. Jadi kita tadi buka dengan salam buka, sekarang kita harus tutup dengan salam penutup. Terus yang berikutnya nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Nama dan tanda tangan penulis surat. Seperti kemarin yang Bapak sampaikan, Bapak sebagai pembina OSIS, ya, pembina OSIS. Jadi jangan pembina saja, pembina OSIS. Ya, Taufik Hidayat, ya. Terus di sampingnya pribadi dan surat dinas, kita harus membaca dan pahami, ya, intinya itu di mana, diisi, nah, ya, diisi. Jadi kita harus bisa memahami isi dari surat itu, baru kita bisa menyimpulkan. Jadi kita harus baca dulu semuanya, ya, tentunya dari atas, ya, dari atas sampai pada bagian akhir, ya. Sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari struktur surat tadi, mulai dari pangkal sampai pada bagian akhir. Baru kita bisa menyimpulkan isi surat tersebut. Jadi di sini ada kegiatan dua, ya, ada kegiatan dua, ya, dan di sini ada surat pribadi, ya, di sini ada surat pribadi. Ya, ini Bukit Tinggi 2 April 2018, temanku Rina. Jadi ini kalian baca, setelah kalian baca nanti, setelah itu baru kalian menjawab poin A, ya, poin A dan poin B dan poin C. Ya, poin A itu siapakah penulis surat tersebut, kalian harus tahu dari mana, ya. Gimana kalian bisa menyebut, ya, kalian harus baca, kalian harus lihat itu. Di mana penulis surat tinggal? Bisa kalian lihat di sana. Siapakah yang dikirimi surat tersebut? Kalian bisa lihat di sana. Nah, di mana orang yang dikirimi surat tinggal? Ada di surat itu semua. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi semuanya sudah ada di komponen surat ini. Jadi tinggal kalian baca, kalian pahami, dan kalian akan bisa menjawab setiap pertanyaan. Untuk poin B, tulislah informasi-informasi yang terdapat pada surat tersebut. Informasi-informasi itu biasanya terdapat pada isi di setiap paragrafnya. Nah, di setiap paragrafnya, ya, paragraf pertama itu ada satu informasi, di paragraf kedua mungkin ada satu informasi, di paragraf ketiga mungkin ada satu informasi, ya. Terus yang C, simpulkan isi surat balasan tersebut. Ya, jadi kalian harus bisa itu menyimpulkannya. Jadi kalian baca dari atas sampai pada bagian terakhir. Oke, setelah itu, ya, kalian lanjut ke tugas 2, menyimpulkan isi surat dinas. Tadi adalah surat pribadi. Sekarang kalian menyimpulkan isi surat dinas. Ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hastinapura, SMP Intan Hastinapura. Ya, jadi ini sudah ada di sini, ya.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapakah yang jadi ini hampir sama ya. Hampir sama pertanyaan-pertanyaannya seperti pertanyaan ya tugas 1 kegiatan 2 itu ya surat pribadi. 1, 2, 3, 4, 5 poin A ya. Terus poin B-nya tulislah informasi-informasi yang terdapat pada surat tersebut. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Simpulkan isi surat dinas tersebut. Jadi sampai halaman 46 ya. Jadi sampai halaman 46 poin C. Ya, jadi dari halaman 44, 45 dan 46. Oke, jadi itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Intinya adalah kalian harus banyak membaca dan memahami setiap apa yang kalian baca. Jadi kalian tidak saya suruh untuk menghafal ya. Tidak menghafal LKS ya, apalagi menghafal buku cetak ini. Jangan kalian hafal. Jadi kalian baca, kalian pahami ya, otomatis itu akan ingat di dalam kepala kalian, dan pada saat kalian ujian, kalian akan sangat mudah untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Ya, kenapa teman kalian itu bisa nilainya 84 ya sampai 90? Kenapa? Karena dia membaca, bukan menghafal. Jadi apa yang ia baca akan ingat ya, akan ingat di sini nah. Ya, dan dipahami dengan serius. Jadi kalau kalian membaca sambil main game ya, pegang handphone ya, terus baca buku, artinya kalian tidak fokus. Ya, jadi berusahalah kalian untuk fokus mengerjakan sesuatu. Ya, sama dengan hal yang belajar. Belajar itu harus fokus. Nah, kalau kalian tidak fokus, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang kalian pelajari. Oke, mudah-mudahan ya kita secepatnya kembali lagi ke sekolah, mudah-mudahan karena kanopi sekolah kita masih dalam proses perbaikan, jadi belum tahu ya kapan kalian akan kembali lagi ke sekolah ya. Kalau Bapak sangat berharap sekali kita bisa langsung bertatap muka secara luring di sekolah ya. Oke, baiklah anak-anak semuanya, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada peningkatan ya tugas-tugas yang masuk pada pertemuan PJJ 18 ini. Dan Bapak sangat berharap ya, mudah-mudahan kalian semua di kelas 7 ya naik kelas 100%. Itu harapan Bapak ya sebagai guru ya, sebagai guru bahasa Indonesia ya. Itu harapan Bapak. Jadi jangan sampai kalian kecewa, kalian tinggal kelas ya, jangan. Jadi mulailah dari sekarang, masih ada waktu untuk beberapa minggu ke depan ini untuk memperbaiki keadaan ya yang tertinggal. Jadi sangat mudah. Kalau kalian mau, pasti akan bisa kalian kejar. Jadi tidak akan sulit. Intinya adalah niat ya. Kalau niat kalian itu tidak ada sama sekali ya, sampai kapanpun ya hasilnya seperti itu. Ya, karena niat kalian tidak ada. Ya, jadi mulailah dari sini dan rajin-rajinlah beribadah. Berdoa kepada Tuhan ya supaya pikiran kalian itu terbuka. Ya. Oke, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.